Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang kepemilikan dan sebab-sebab kepemilikan. Adapun nama kelompok kami sebagai berikut: Eva Nur Fadilah, NIM 1901046000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha, NIM 19010460. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derin Alifa Putri, NIM 190 104 6045. Iya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwanuddin, NIM 1901046043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati, NIM 1901046048. Salah satu bentuk aktivitas yang berkaitan dengan masalah ekonomi adalah persoalan kepemilikan atau al-malikiyah. Islam senantiasa memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkannya di bumi ini, guna memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kesejahteraan dalam semua sisi kehidupan manusia. Secara historis, persoalan kepemilikan sebenarnya telah ada dan muncul sejak adanya manusia pertama di muka bumi. Ketika itu, makna kepemilikan tidak lebih dari sekedar penggunaan suatu guna untuk memenuhi kehidupan, karena manusia belum berpikir untuk menyimpan apa yang ia miliki. Hal ini disebabkan karena penghuni bumi saat itu masih sedikit, sedangkan kebutuhan hidup yang mereka miliki sangatlah melimpah. Kepemilikan terhadap sesuatu pada saat itu hanya sekedar penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian kepemilikan. Kata kepemilikan dalam bahasa Indonesia terambil dari kata milik, yang merupakan kata serapan dari kata al-malik. Dalam bahasa Arab berarti menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya kepenguasaan seseorang terhadap suatu harta, barang atau jasa, yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syarak, sehingga orang lain tidak diperbolehkan mengambil manfaat kecuali dengan izinnya. Sedangkan kepemilikan dalam syariat Islam terhadap penguasaan terhadap suatu hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang dimiliki selama dalam jalur yang benar. Pandangan Islam terhadap kepemilikan. Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan properti yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi kapitalisme dan bukanlah milik bersama sosialisme, melainkan milik Allah SWT, sebab ia diliberalisasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar fitrah untuk memiliki suatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak-pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta dan kekayaan yang telah dianugerahkannya di dalam alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah SWT kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi sesuai dengan kehendak Allah SWT, dan Dia adalah mencipta, pengatur, dan pemilik segala yang ada di alam semesta ini. Pernyataan ini disebutkan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 21. Artinya, kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi, apa yang diantara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Maidah surah 120. Bahasan selanjutnya adalah sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan itu merupakan hal atau penyebab yang menjadikan kita memiliki harta tersebut, padahal sebelumnya kita tidak memiliki hak apapun dalam harta itu. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam ini dibatasi oleh syariat Islam tentunya. Ada 4 hal pokok yang menjadikan sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama adalah karena bekerja. Bekerja merupakan usaha atau upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Adapun sebab-sebab kepemilikan dalam hal bekerja terbagi menjadi: yang pertama, menggali kandungan bumi. Menggali kandungan bumi merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk menggali potensi yang ada dalam bumi, yang bukan merupakan hak publik. Yang kedua, menghidupkan tanah mati. Menghidupkan tanah mati itu merupakan kita mengelola tanah yang sudah mati yang tidak ada pemiliknya, sehingga hasil dari pengelolaan tersebut halal menjadi milik kita, sebagaimana hal yang dimaksudkan di dalam hadis riwayat Bukhari.
Selanjutnya adalah ijarah atau kontrak kerja. Yang keempat adalah makelar atau samsaroh. Jadi makelar ini merupakan seseorang yang bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan upah dari hasil kerjanya tersebut. Yang mana kita membelikan ataupun menjualkan barang dari orang tersebut. Selanjutnya adalah mudorobah atau bagi hasil. Mudorobah atau bagi hasil ini hampir sama dengan musakot atau paruan kebun. Namun, mudorobah digunakan dalam akad perbankan syariah ketika kita hendak menabung. Nah, mudorobah ini merupakan seseorang yang salah satu pihak menyediakan modal, namun pihak lain menyediakan tenaga atau amal. Selanjutnya adalah musakot atau paruan kebun. Jadi paruan kebun dalam artian di sini adalah seseorang menyerahkan kebunnya kepada orang lain untuk dikelola, kemudian hasil dari panennya itu akan dibagi dua, yaitu dibagi antara penyedia atau yang mempunyai kebun dan dibagi antara pengelola. Selanjutnya yang terakhir adalah berburu. Nah, berburu sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 96. Sebab-sebab kepemilikan yang kedua adalah pewarisan atau al-rif. Nah, pewarisan ini adalah pemindahan hak waris dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Adapun ahli waris itu sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah pemberian harta negara kepada rakyat. Jelas pemberian harta negara kepada rakyat ini bisa menjadi sebab-sebab kepemilikan. Contohnya saat ini, pada saat pandemi, seseorang atau masyarakat yang terganggu perekonomiannya mendapatkan BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, ini merupakan pemberian harta negara kepada rakyatnya yang bisa menjadikan rakyat tersebut memiliki hak atas BLT tersebut. Yang keempat adalah harta yang diperoleh tanpa kompensasi atau tenaga. Nah, dalam hal ini mencakup 5 hal. Yang pertama mendapatkan mahar. Nah, mahar yang kita dapatkan biasanya terjadi pada saat akad nikah. Yang kedua adalah luqotoh atau barang temuan. Yang ketiga, santunan yang diberikan kepada khalifah dan orang-orang yang disamakan statusnya. Yang keempat, pemilikan harta sebagai ganti rugi atau kompensasi dari kemudaratan yang menimpa seseorang. Contohnya, dalam kasus pembunuhan ketika pelaku dimaafkan oleh keluarga korban, maka ada denda atau ziyad yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Yang terakhir adalah hubungan pribadi. Itu adalah 4 hal yang menjadikan sebab-sebab kepemilikan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis hak milik dalam Islam. Yang pertama, kepemilikan individu, yaitu hukum syara yang ditentukan pada zat maupun kegunaan tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Yang kedua, kepemilikan umum, yaitu izin al-syari kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Benda-benda yang tergolong dalam kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syar'i sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Yang ketiga, kepemilikan negara, yaitu adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin atau rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, di mana khalifah atau negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimin atau rakyat sesuai dengan kebijakannya. Prinsip hak milik.
Yang pertama adalah pemilik mutlak alam semesta ini termasuk sumber daya ekonomi adalah Allah. Yang kedua, manusia diberikan hak milik terbatas oleh Allah atas sumber daya ekonomi. Maksud hak milik terbatas di sini adalah kepemilikan hanya terbatas sepanjang orang itu masih hidup. Dan apabila orang itu meninggal dunia, maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya. Yang ketiga, pada dasarnya Allah menciptakan alam semesta bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup makhluknya. Yang keempat, status hak milik terbatas manusia antara lain, yang pertama merupakan amanah atau titipan Allah karena manusia adalah khalifah di muka bumi. Yang kedua, merupakan perhiasan dan kenikmatan hidup yang dapat dinikmati secara wajar dan baik. Yang ketiga, merupakan ujian keimanan, dan yang terakhir merupakan bekal beribadah kepada Allah. Lanjut, yang kelima, manusia harus mempertanggungjawabkan penggunaan kepemilikan terbatas itu nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hikmah kepemilikan dalam Islam. Jadi, apabila seseorang muslim dan muslimat merasa memiliki suatu hak dalam kepemilikan suatu barang, sesuatu apapun, dia haruslah merasa aman dan tentram. Dia tidak perlu khawatir tentang haknya dia yang akan diambil oleh orang lain, haknya dia yang akan direbut oleh orang lain, karena kepemilikan dia, kepemilikan atas suatu barang yang ia miliki, itu terlindungi oleh hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Hak-hak individunya itu terlindungi secara baik di dalam Islam, sehingga tidak ada lagi orang yang mengambil haknya orang lain. Apabila seseorang mengambil haknya orang lain, dia dapat dikenakan hukuman. Kemudian hikmahnya kepemilikan ini juga dapat menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Seorang muslim yang merasa bahwa fasilitas umum itu bukan hanya hak yang dia miliki, tapi fasilitas umum juga ada hak-hak kepemilikan dari orang lain, sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum agar tidak merusak dan agar tidak ada orang lain yang merusaknya. Dengan adanya sikap yang merasa bahwa bukan hanya suatu kepemilikan itu bukan hanya miliknya, maka timbul rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Dia bukan hanya peduli tentang dirinya saja, bukan hanya peduli tentang hak yang dia miliki, tapi dia juga peduli tentang kepemilikan orang lain, peduli tentang hak yang dimiliki orang lain, sehingga dia merasa bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.